Halo Shalom, selamat siang anak-anak kelas 7A. Baik, terima kasih Tiara, Dewa, Aditya buat responnya. Bisa berharap anak-anak yang lainnya juga bisa mendengar suara besar dengan baik. Terima kasih Jonathan Sanjaya, ya, Ino, ada Gaudia. Baik, terima kasih ada Sheba, Alliance Lawrence, ada Rafaela, Jesse, Axton. Oke, baik. Terima kasih responnya anak-anak. Oke, kita langsung saja sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, kita akan berdoa. Silakan anak-anak yang kameranya tidak mengalami kendala, kalian bisa nyalakan kameranya, kita akan berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu yang selalu nyata, baru atas kehidupan kami. Kalau pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam proses pembelajaran kewarganegaraan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk dapat memahami, mengerti setiap proses pembelajaran ini dengan baik. Kau berkati setiap anak di tempat ini Tuhan, khususnya anak-anak kelas 7A, kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dapat membuahkan hasil yang baik. Kau berkati kesehatan mereka, kecerdasan mereka, karakter mereka. Jadikan mereka sebagai generasi-generasi yang mampu mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih ya, buat respon kalian. Luar biasa. Ya, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah menyelesaikan bab 1 berkaitan dengan keberagaman Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di dalamnya ada 3 penjelasan yang terbagi. Di bagian A, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Kalian sudah memahami Indonesia memiliki keberagaman karena faktor strategis dan letak wilayah Indonesia. Ya. Dan karena kondisi Indonesia juga terdiri dari kepulauan, itu menyebabkan Indonesia kaya akan kebudayaan, akan tradisi. Ya, itu di bagian A. Kemudian di bagian B juga kita sudah melewatinya berkaitan dengan pentingnya keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak kita diajarkan untuk selalu melihat, untuk selalu menghargai setiap kebinekaan yang ada di sekitar kita, agar kita memahami, agar kita bisa mengerti dengan baik setiap keberagaman yang ada. Karena kalian pun sudah mempelajarinya, setiap keberagaman yang ada di Indonesia memiliki manfaatnya. Ya, ada banyak manfaat ketika kita berada di sebuah negara yang besar, negara yang banyak memiliki keberagaman. Ya, itu. Kemudian yang terakhir di minggu lalu, ya, bagaimana kalian juga sudah menyelesaikan uji kompetensi 3 ya anak-anak, berkaitan dengan sikap positif terhadap keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bagian C. Bagaimana dari minggu lalu kita diajarkan mengenai sikap simpati dan empati. Ya, 2 sikap ini hampir mirip, tetapi untuk sikap empati ada tindakan yang harus dilakukan. Bukan hanya bicara tentang perasaan, tetapi ada tindakan yang dilakukan dari perasaan yang kita alami, yang kita rasakan. Itu ya mengenai sikap positif terhadap keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada juga sikap kerjasama ya, manusia, kita semua saat ini adalah makhluk sosial, benar ya, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, di mana setiap apa yang kita lakukan ya berkaitan dengan kehidupan orang lain, berkaitan dengan uh, apa yang orang lain rasakan. Begitu juga orang lain juga, apa yang mereka lakukan juga akan memberikan dampak juga buat kita. Ya, jadi seperti itu mengenai sikap kerjasama. Ya, untuk lebih mendalam lagi berkaitan dengan sikap kerjasama ya, kita akan masuk di bab yang kedua. Ya, bab kedua itu bicara tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ada di halaman 29. Ya, di sana akan dibahas lebih dalam berkaitan dengan kerjasama. Mister sudah siapkan PowerPoint-nya. Tetapi sebelum kita masuk
di bab kedua tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, Mister minta anak-anak kelas 7A, silahkan kalian perhatikan di halaman 25 berkaitan dengan penilaian harian. Ya, di sana ada 20 soal pilihan ganda, silahkan kalian bisa kerjakan ya, saat ini juga, dan jika sudah selesai kita akan bahas langsung untuk penilaian harian yang sudah kalian kerjakan ini. Ada di LKS kalian. Halaman 25 untuk penilaian hariannya di LKS kalian. Nah, setelah kalian bisa menjawab itu, dan kita sudah bahas, baru kita akan masuk di bab kedua berkaitan dengan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ya, sekali lagi kalian bisa buka LKS kalian halaman 25, cukup bagian A-nya saja ya. Kalian bisa langsung kerjakan di LKS, kita akan bahas bersama-sama. Mister akan beri waktu supaya kita bisa membahasnya. Mister beri waktu sampai pukul 11 lewat 10 ya. 11 lewat 10 kita sudah harus langsung bahas bersama-sama. Bisa dipahami anak-anak kelas 7A? Baik, terima kasih Jonathan. Bisa berharap anak-anak yang lainnya juga bisa merespon dengan baik. Terima kasih Tiara, Jesse Udahain. Ya, terima kasih, selamat mengerjakan. Ya, cuman sedikit ya, 20 bagian A-nya saja, pilihan gandanya saja, dan kita akan bahas. Selamat mengerjakan. Ya, baik anak-anak, ini karena pas waktu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, pukul 11 lewat 10 kita akan bahas bersama-sama. Jadi apapun yang sudah kalian kerjakan, ayo sekarang waktunya kita akan koreksi bersama-sama. Sekali lagi Mister minta dan Mister pesan kepada anak-anak kelas 7A sekali lagi bahwa karakter kejujuran kalian jauh lebih penting ya. Jadi tolong kerjasamanya dengan baik, jangan menipu diri sendiri, lebih baik tampil apa adanya. Berapapun nilainya, kita harus belajar menghargai, ya, belajar menghormati, itulah kemampuan saya. Ya, jadi seperti itu. Mari anak-anak, silakan kalian bisa persiapkan alat tulis kalian untuk dapat mengoreksi apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi ini ada 20 soal, Mister akan panggil satu-satu. Jadi bagi anak yang Mister panggil, silahkan kalian bisa baca, langsung jawab ya apa yang sudah kalian kerjakan. Langsung saja Mister minta dari absen pertama ada Alicia. Halo Alicia. Halo Mister. Oke Alicia, silahkan dijawab soal nomor pertama. Sinta berasal dari suku X. Ia memiliki marga si Hombing. Ketika berjumpa dengan temannya, ia menggunakan kata sapaan Horas. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Sinta berasal dari suku Batak. Iya baik, terima kasih. Jadi Horas itu adalah sebutan sapaan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berasal dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Terima kasih untuk Alicia. Jawaban nomor 1 adalah B. Kemudian nomor 2, Mister minta ada Tiara. Halo Tiara. Halo, Mister. Oke, silakan Tiara. Langsung ras yang dimiliki Nadia. Oke. Ras yang dimiliki Nadia sesuai deskripsi pada wacana adalah jenis ras C. Ya, Caucasoid ya, memiliki hidung mancung serta kulit berwarna putih. Terima kasih untuk Tiara. Ya, jawaban nomor 2 adalah C. Selanjutnya, Mister minta ada Exton. Halo Exton. Exton, halo. Apakah ada Exton? Baik, kita lewati Exton. Mister minta ada Sheba. Halo Sheba. Sheba, halo. Baik, tidak ada jawaban. Mister minta setelah Sheba ada Dena. Halo Dena. Dena, halo. Oke, Dena, silakan Dena. Baca langsung berdasarkan wacana di atas.
Berdasarkan wacana di atas, Benny dan teman-teman telah berupaya menjaga keberagaman. D. Iya, alat musik tradisional. Terima kasih. Jawaban dari Dena nomor 3 adalah D. Ya. Selanjutnya, Mister minta ada Devon. Halo Devon. Devon Giral, halo. Baik, tidak ada jawaban dari Devon. Mister beralih lagi ke Dewo Ayu Gaudia. Halo. Yang nomor 4 kan, Mister? Ya, benar sekali. Makanan khas pada gambar di atas berasal dari C. Palembang. Iya, benar sekali. Apakah kalian pasti sudah mengetahui ya makanan khas dari Palembang itu yang berasal dari campuran daging ikan, ya, ya namanya empek-empek ya, empek-empek Palembang, ya. Terima kasih jawaban dari Dewa Ayu Gaudia. Selanjutnya, Mister Minta nomor 5 ada Aditya. Halo Aditya. Aditya, halo. Baik, tidak ada jawaban. Mister minta lagi ada Erik. Halo Erik. Ya, Mister. Oke, Erik, silahkan Erik. Nomor 5. Suku Sunda mengenal 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. 3 generasi ke atas secara berturut-turut yaitu C. Mbah Buyut Bau. Suku Sunda mengenal 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. 3 generasi ke atas secara berturut-turut. Ya, berarti Mbah, Buyut, dan ada Bau. Ya, jadi nomor 5 adalah C. Selanjutnya, Mister minta ada Evan. Halo Evan. Oke, Evan toilet. Mister minta ada Aurelia. Halo Aurelia. Aurelia, halo. Ya, Mister. Ya, silakan nomor 6, Aurelia. Devi memiliki nama lengkap Kade Ayu Devi. Devi merupakan anak yang rajin beribadah. Ia selalu beribadah di pura sebelum berlatih menari becak. Kitab suci agama yang dianut oleh Devi yaitu Weda. Iya, benar sekali. Kitab suci umat agama Hindu bernama Weda. Terima kasih Aurelia. Nomor 5 adalah B, Weda ya. Kemudian nomor 7. Setelah Aurelia, Mister minta ada Ino. Halo Ino. Halo, Mister. Ya, silakan Ino. Langsung dijawab nomor 7. Itu tarian berasal dari suku mana? Tarian di atas berasal dari suku Jawa. Terima kasih Ino. Tetapi kurang tepat ya. Tarian merak berasal dari suku Sunda. Ya, kalian bisa cari di YouTube untuk tarian merak ini. Ya, tarian merak ini berasal dari suku Sunda. Ya. Oke, terima kasih Ino. Tidak apa-apa. Ya, jadi jawaban nomor 7 adalah D. Selanjutnya, Mister minta ada Ishak. Halo Ishak. Ishak Immanuel. Ya, Oke, Ishak, coba langsung dijawab nomor 8. Langsung karakteristik ras Asiatik Mongoloid. Karakteristik ras Asiatik Mongoloid ditunjukkan oleh angka B. Oke, baik. Terima kasih Ishak Immanuel. Tapi kurang tepat ya. Ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid itu seperti mata sipit, kulit putih, wajah oval, dan bola mata berwarna hitam kecoklatan. Jadi jawaban nomor 8 adalah A ya anak-anak. Oke, terima kasih Ishak. Ya. Selanjutnya, beralih lagi ke nomor 9. Mister minta ada Jesse. Halo Jesse. Ya, Mister. Silakan Jesse. Nomor 9. Devi selalu bersemangat menyambut hari besar keagamaan yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Ia akan menyiapkan kado terbaik yang akan ditukarkan dengan anggota keluarga selepas beribadah. Tempat ibadah sesuai agama Devi yaitu gereja. Iya, terima kasih ya, gereja. Jadi jawaban nomor 9 adalah B ya. Oke, terima kasih Jesse.
Selanjutnya, setelah Jesse, Mr. Minta ada Jonathan. Halo Jonathan. Halo Mister. Silakan Jonathan. Nomor 10. Hari ini Pak Berry melakukan ibadah bersama keluarga. Ia membakar dupa sebagai lambang Tuhan, manusia, dan bumi. Dupa tersebut kemudian dinaikkan ke dahi sebanyak 3 kali. Terus ibadah yang dilakukan Pak Berry menunjukkan bahwa Pak Berry menganut agama Hindu. Oke. Terima kasih Jonathan. Tapi kurang tepat ya. Di sini Pak Berry melakukan ibadah bersama keluarga. Ia membakar dupa sebagai lambang Tuhan, manusia, dan bumi. Dupa tersebut kemudian dinaikkan ke dahi sebanyak 3 kali. Ya. Proses ibadah yang dilakukan Pak Berry mencerminkan bahwa Pak Berry menganut agama Konghucu ya. Kalian bisa cari bisa tanyakan ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang beragama Konghucu. Kalau tidak ada, kalian bisa cari di YouTube prosesi tata cara ibadah umat beragama Konghucu. Ya, pasti kalian sudah tahu ya, modelnya seperti itu. Oke, ini ada juga Bu. Alliance Lawrence. Buddha apakah seperti itu? Lawrence? Iya, Mister. Oke, baik. Oke, ini karena ada kesamaan, temanmu salah satu ini mengetahuinya. Oke, berarti nomor 10 kalian bisa lingkari di sana. Kita sepakati beri bonus jika kalian teman-teman ada yang menjawab Buddha benar dan ada yang menjawab Konghucu benar. Karena Mister juga cari sumbernya di YouTube prosesi tata cara beribadah orang Konghucu ya, seperti itu. Oke, terima kasih masukan jawaban dari Lawrence ya. Jadi ingat 10 ada 2 jawaban C dan D. Ya, terima kasih Lawrence. Selanjutnya, setelah Jonathan, Mister minta ada Kathleen Amanda. Halo Kathleen Amanda. Ya, Mister. Nomor 11, silahkan. Salah satu faktor penyebab keberagaman di Indonesia yaitu kondisi negara kepulauan. Pernyataan tersebut didukung oleh ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu B, pasal 25A. Benar sekali, pasal 25 bagian A. Terima kasih ya, jawaban nomor 11 adalah B. Selanjutnya, setelah Kathleen Amanda, Mister minta ada Karen. Halo Karen. Karen, halo. Oke, silakan Karen. Dijawab soal nomor 12. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa salah satu ciri Bhinneka Tunggal Ika yaitu B. Adanya persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. Oke, baik. Terima kasih Karen Lovely. Tetapi bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi seperti ini, ya. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi jawaban nomor 12 yang lebih tepat adalah A ya, tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalisme dalam setiap warga negara. Karena bunyi pasal 30 ayat 1 bicara tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi nomor 12 jawabannya adalah A ya. Oke, terima kasih Karen. Selanjutnya Mister minta ada Leora. Halo Leora. Leora, silahkan Leora. Baik, tidak ada jawaban. Mister minta ada Quina. Halo Quina. Baik, masih sama. Selanjutnya Mister minta ada Rafaela. Oke, baik. Terima kasih Rafaela buat informasinya kalau mic-nya sedang bermasalah.
Selanjutnya Mister minta ada Shalom Naomi. Oh, tidak ada ini ya. Baik, Mister yang jawab sisanya ya. Kalian bisa langsung koreksi. Kita langsung soal nomor 13 ya. Hari ini Mona Lisa, Haris, Angel, dan Bara belajar berkelompok. Ya, mereka mengerjakan tugas PowerPoint dengan pembagian tugas secara adil. Ketika azan berkumandang, Haris dan Bara meminta izin menunaikan sholat. Ya, sembari menunggu Haris dan Bara beribadah, Mona Lisa dan Angel membuat animasi PowerPoint. Kalian bisa perhatikan dari wacana tersebut ya. Ada 4 anak, ya, 2 anak beragama Islam dan 2 anak beragama Kristen dengan latar belakang keyakinan dan agama mereka yang berbeda. Kondisi seperti wacana di atas mencerminkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat D, ya, konvergen, ya. Di sini Mister cari pengertiannya kalau konvergen itu berpusat pada satu titik, ya. Kalian bisa perhatikan wacana di atas tadi ya, mereka berbeda, ya, latar belakang mereka berbeda, tetapi mereka bisa bersatu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka masing-masing. Ya, tanpa harus melihat latar belakang yang berbeda, tanpa harus mempermasalahkan keyakinan mereka yang berbeda. Ya, meskipun mereka berempat, ya, 2 orang agama Kristen, 2 orang agama Islam, berbeda jelas, ya, tetapi mereka bisa bersatu dalam tugas. Ya, oke, jadi jawaban nomor 13 adalah konvergen D. Kemudian nomor 14, ya, ini penjelasan dari soal nomor 13, nomor 14 ini. Perbedaan dalam keberagaman harus dijadikan sebagai alat pemersatu. Ingat itu. Seperti cerita dari Mona Lisa, Haris, Angel, dan Bara. Mereka belajar berkelompok, belajar bersama-sama. Ya, dijawab di soal nomor 14 ini. Perbedaan dan keberagaman harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Kita harus mencari persamaan dalam perbedaan demi kuatnya persatuan dan kesatuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersifat konvergen tadi, berpusat pada satu titik. Ya, meskipun kita berbeda, tapi kita adalah satu Indonesia. Ya, dasar negara kita sama, pandangan hidup kita sama, yaitu Pancasila. Jadi nomor 14 adalah A. Selanjutnya nomor 15. SMP Sukajaya Yogyakarta mengadakan kunjungan ke suku Baduy. Tiap peserta didik mendapat tugas mencari informasi tentang adat istiadat suku Baduy. Niko, Vini, dan Rini tergabung dalam satu kelompok. Ketika menyusuri jalan pedesaan, mereka menjumpai beberapa warga suku Baduy. Apabila kamu menjadi Niko, tindakan yang sebaiknya kamu lakukan demi cerminan ciri Bhinneka Tunggal Ika, yaitu B, menyapa warga suku Baduy dengan sopan. Nomor 15 adalah B. Selanjutnya nomor 16, kalian bisa perhatikan di sana ada larangan untuk membunyikan klakson, ya. Biasanya terdapat di asrama-asrama militer sama kepolisian, ya, nggak sembarangan untuk dapat menyalakan klakson di dalam, ya. Melaksanakan perintah sesuai rambu-rambu seperti gambar di atas mencerminkan sikap A, ya, toleransi, menghargai, ya, aturan yang ada, ya. Jadi nomor 16 adalah A. Selanjutnya nomor 17, ya. Langsung saja. Suatu hari sepulang sekolah, Dila berkunjung ke rumah Anis untuk mengerjakan tugas kelompok. Akan tetapi ternyata Anis sedang menunaikan ibadah. Sikap yang sebaiknya dilakukan Dila untuk menghormati Anis yang sedang melaksanakan ibadah, yaitu D, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh Anis, temannya sendiri. Jadi 17 adalah D. Selanjutnya nomor 18, kalian bisa perhatikan di sana pada tanggal 21 April seluruh peserta didik SMP Bintang Kejora diharapkan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa peserta didik juga akan menampilkan kisah perjuangan pahlawan dalam peringatan Hari Kartini tersebut. Kegiatan di atas mencerminkan sikap nasionalisme, sikap cinta bangga terhadap tanah air Republik Indonesia. Jadi jawaban nomor 18 adalah D. 19. Adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan tidak akan menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat jika masyarakat menghargai perbedaan warna kulit.
tidak boleh mendiskriminasikan teman-teman atau saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Ya, kita harus mampu menghargai, mampu menghormati setiap perbedaan yang ada untuk terciptanya kehidupan yang harmonis. Ya, jadi jawaban nomor 19 adalah D. Dan yang terakhir, nomor 20. Sikap anti-diskriminasi diperlukan dalam kehidupan masyarakat demokratis. Sikap tersebut tampak pada pernyataan C. Pemerintah menyediakan aplikasi rapor bagi seluruh warga negara. Nomor 20C. Ya. Silahkan kalian hitung benarnya, kemudian dikali 5. Itulah nilai kalian. Ya. Jawaban nomor 9 apa misal? Nomor 9 itu jawabannya B, gereja. Nomor 19 tadi jawabannya adalah D. Masyarakat menghargai perbedaan warna kulit. Ya, Godia. Silahkan kalian hitung benarnya. Ya. Kemudian dikali 5. Itulah nilai kalian. Ya, Mister akan panggil satu-satu. Kalian sebutkan saja benarnya berapa. Mister bantu menghitung kalau belum selesai menghitung. Langsung dari Alicia. Halo Alicia. Benar 13 aja. 13 dikali 5. Oke, terima kasih 65. Tidak apa-apa, terima kasih ya. Luar biasa. Selanjutnya ada Tiara. Halo Tiara. 90, Mister. Oke, 90 ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kathleen dulu. Kathleen, nomor 14 itu jawabannya A, ya, silakan. 14A, 15B, 16A, ya. Kemudian pertanyaan dari Evan juga, ya. Nomor 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena tadi ke toilet ya. Mulai dari nomor 4 jawabannya, ya, khusus buat Evan. 4 itu C, 5 itu C, ya. 6 itu B, 7 itu D dari suku Sunda, dan 8 itu A. 1, 2, 4, dan 5 ya, Evan. Oke. Selanjutnya ada Shalom Naomi ya. Shalom Naomi. Oke, kepencet ya. Nomor 14 itu A. Shalom Naomi. 15 itu B. 16 itu A. 17 itu D. Ya, sekali lagi 14 itu A, 15 itu B, 16 itu A, 17 itu D. Ya. Kemudian Sheba ya, nomor 20 jawabannya adalah C ya. Pemerintah menyediakan aplikasi rapor bagi seluruh warga negara. Sekali lagi Sheba nomor 20 adalah C. Oke, baik. Terima kasih Evan ya. Saya ucapkan terima kasih kembali ya. Selanjutnya Aston. Halo Aston. Benarnya berapa? Mister tidak dengar dengan jelas. 19. Oke. 19. Ya, 95 berarti nilaimu ya, Aston. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ini karena waktu ya. Kita harus akhiri. Ya, nanti di pertemuan berikutnya Mister akan panggil satu-satu ya, mulai dari Sheba sampai Rafaela ya. Hari ini cuma dapat 3 anak saja yang bisa Mister sebutkan untuk menyebutkan nilai kalian. Ya, ini karena waktu yang memisahkan kita harus akhiri. Sekali lagi buat anak-anak kelas 7A, kalian bisa hitung benarnya, dan untuk dapat mengetahui berapa nilai kalian, benar dikali 5. Itulah nilai kalian ya. Di pertemuan berikutnya Mister akan panggil kembali. Ini karena waktu yang memisahkan kita tidak bisa untuk melanjutkan ya, karena Mister tidak mau potong waktu kalian. Oke, baik. Terima kasih anak-anak 7A buat respon antusias kalian. Mister banyak ucapkan terima kasih ya. Kalian luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Dipatahan tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa anak-anak. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau percayakan pada setiap kami pada siang hari ini Tuhan.
kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kiranya Tuhan Engkau urapi setiap anak di tempat ini, berikanlah semangat, antusias yang baru dalam mengikuti proses pembelajaran selanjutnya di jam keempat. Berkatilah mereka, berikanlah mereka semangat Tuhan untuk dapat menyelesaikan proses pembelajaran di hari Jumat ini dengan baik. Kau jagai mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Kami serahkan hidup kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu lagi di hari Jumat untuk melanjutkan nama anak-anak yang belum bisa terpanggil ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom, selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Selamat siang Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Bapak. Engkau memberkati kelancarannya. Dan kami sungguh menyerahkan semuanya dalam Tuhan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini kita masuk di materi berikutnya, yaitu ragam hias pada bahan kayu ya. Ragam hias pada bahan kayu biasanya kalau di pembelajaran offline ya, pembelajaran sebelum pandemi, kakak kelas kalian pernah kita membuat ragam hias pada bahan kayu itu pada centong ya, centong nasi. Mungkin kalian di sini sudah pernah lihat ya centong nasi. Jadi kalau ambil nasi itu ada sendok nasi ya, tapi yang dari kayu ya, digambar kemudian diwarna ya. Untuk hari ini kita mau gambar ragam hias tetapi dengan pola tidak beraturan. Kalau sebelumnya kalian menggambar ragam hias dengan pola beraturan, hari ini kita mau gambar ragam hias dengan pola tidak beraturan. Ya, ragam hias dengan pola tidak beraturan itu seperti apa? Nah, kalau sebelumnya kalian gambar ragam hias dengan pola beraturan itu kalian menggambar ragam hias dengan pola diulang. Jadi misalnya kalian membuat ada 6 strip atau 6 kolom atau 6 kotak di buku gambar kalian. Ya, kalau yang ragam hias beraturan berarti di situ ada gambar yang diulang. Jadi gambarnya diulang, kemudian berikutnya akan diulang kembali dengan gambar yang sama dalam 6 strip tersebut, dalam 6 kotak tersebut. Nah, kalau yang ragam hias tidak beraturan, berarti di situ polanya berbeda antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya. Mungkin misalkan kasih contoh ya untuk contoh ragam hias dengan pola tidak beraturan. Oke, Miss akan tunjukkan untuk gambarnya. Oke, misalkan share screen ya. Jadi Miss akan share screen untuk gambar dari pola tidak beraturan. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, di dalam contoh gambar ini ada 6 kotak ya. Ada 6 strip. Di sini kalian lihat pola dari kotak yang pertama dengan kotak yang kedua berbeda. Berbeda juga dengan kotak yang ketiga, kotak yang lainnya juga berbeda. Ini namanya ragam hias dengan pola tidak beraturan. Oke, Miss berikan contoh yang lain. Oke, ini contoh yang lain ya. Jadi di sini kalian perhatikan ada pola-pola atau motif-motif yang berbeda antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya.
ya, itu berarti ragam hias dengan pola tidak beraturan. Nah, di sini Miss berikan ada contoh yang berbeda lagi. Ini juga pola yang tidak beraturan. Jadi antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya berbeda. Oke, anak-anak bisa dimengerti ya. Hari ini kita mau gambar ragam hias dengan pola tidak beraturan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk kotak minimal adalah 6. Kalian boleh mau membuat lebih. Minimal buat 6, ya. Kalian boleh menggambar pada kertas atau boleh pada buku gambar. Sebaiknya pada buku gambar supaya tidak tercecer ya, karena itu untuk buku gambar Miss berikan kalian boleh digunakan dari kelas 7 sampai kelas 9, karena itu nanti akan tetap dipakai. Tapi kalau memang kalian sudah terlanjur menyiapkan kertas, nggak apa-apa, silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silahkan bisa dikerjakan, bisa dimulai. Ya, untuk pertanyaan silahkan bisa tulis di bagian chat. Oke, mengerti ya anak-anak ya? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih untuk reaction-nya. Oke, temanya adalah tidak beraturan. Ya, jadi Miss tulis di chat for everyone. Temanya adalah ragam hias dengan pola tidak beraturan.
Sampai di mana? Sudah sampai di manakah? Miss sudah buka di Moodle, jadi silakan kalian bisa lihat di Moodle. Ya, kalian bisa lihat di Moodle. Di situ sudah ada tempat untuk kalian bisa mengirimkan gambar kalian. Miss share screen ya, jadi kalian bisa buka untuk menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Ini ragam hias dengan pola tidak beraturan. Kalian bisa cek di situ sampai dengan tanggal berapa kalian bisa mengirimkan ya. Untuk yang hari ini sudah mau selesai tapi mau diganti lagi, silahkan, waktunya masih bisa ya. Nanti setelah selesai kalian foto hasil dari gambar kalian, kemudian silahkan kirimkan ke Moodle ya. Jadi di penerapan ragam hias pada bahan kayu, kemudian di situ kalian lihat ragam hias dengan pola tidak beraturan. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Ya, berapa orang yang masih tetap di Zoom? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih ya untuk responnya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pembelajaran hari ini, Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapak, kami menyerahkan aktivitas selanjutnya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, kemudian pakai masker kemanapun kalian pergi. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati, silahkan bisa leave.